Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Sekedar reminder, gereja kita mulai tahun 2021 itu eksposisi Injil Markus, betul ya? Dari ayat per ayat. Dan kita mulai dari Januari kemarin, dan sekarang sudah November, baru di pasal 6. Sepertinya sampai akhir tahun kita hanya sampai pasal 7, ya, hanya sampai pasal 7. Bayangkan Markus ada 16 pasal, setahun kita bisa menyelesaikan 7 pasal, hampir setengahnya, ya, puji Tuhan. Jadi ini membantu teman-teman, khususnya di sini banyak anak teologi, untuk mengerti apa itu eksposisi dan memahami firman lebih dalam lagi. Harus lihat perikopnya, lihat ayatnya, ya. Jadi teman-teman jangan lupa pembelajaran itu, supaya nanti kalian khotbah dimanapun atau di kelas dimanapun teman-teman paham bagaimana menggali firman Tuhan. Jangan dicomot-comot ayatnya, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang Markus pasal 6 ayat 45. Mari buka kitab kita. Markus pasal 6 ayat 45. Hari ini kita akan sampai ayat 48. Kita sudah di perikop yang baru. Apa judul perikopnya? Yesus jalan di atas air. Wah, Yesus jalan di atas air. Ini kisah yang sangat terkenal, ya. Mari kita baca dulu ayat 45-nya, 1-2 ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan Markus memulai kalimatnya di ayat 45 ini, kalimatnya apa? Sesudah itu. Berarti sesudah apa? Peristiwa Memberi makan. yang di atasnya. Gitu ya, melihatnya ya. Perikop di atasnya. Memberi makan 5.000 orang. Sesudah kisah itu, sudah selesai nih. 5 roti 2 ikan sudah selesai, 12 bakul dikumpulkan. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Teman-teman garis bawahi kata memerintahkan. Itu penting di garis bawahi. Kenapa? Kata memerintahkan, kita telusuri maknanya dalam bahasa asli, memaksa. Kok jadi gitu Yesus? Sana kan dia bilang sama muridnya, kalian berangkat duluan sana ke Betsaida. Cabut, pergi sana. Dipaksa Yesus. Mungkin Petrus bilang, loh, kenapa guru? Kami mau sama kau. Enggak, duluan. Pergi. Wow. Ke Betsaida. Mereka disuruh berlayar duluan. Betsaida itu rumahnya para nelayan, ya. House of the fisher, ya. Dia letaknya selatan Kapernaum. Ingat pelayanan Yesus itu banyak di situ-situ aja, di daerah Galilea, selatan Kapernaum atau sebelah utara Danau Galilea. Nah, perlu kita kritisi teman-teman, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi duluan? Ayo, ini pentingnya kita kritisi dalam eksposisi. Kenapa? Yang pertama, dia mungkin mau ngambil waktu private untuk berdoa. Itu nanti ayat selanjutnya. Betul ya? Private kepada Allah Bapa. Yesus selalu punya metode begitu dalam pelayanan. Setelah lewat dengan orang banyak, pasti dia akan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak mau pikiran murid-murid ini terkontaminasi dengan pikiran orang banyak. Apa pikiran orang banyak minggu lalu? Mau mengangkat Yesus sebagai raja. Betul ya? Yesus tidak mau murid-muridnya berpikir sama bahwa dia adalah raja Yahudi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dia nggak mau. Kalian salah pikir. Gitu. Nggak mau. Udah kalian duluan. Jangan gabung sama orang banyak ini. Nggak beres semua nih pikirannya. Yang ketiga kenapa? Mau pamer. Nanti pamer. Tahu nggak pamernya apa? Jalan di atas air. Itu pamernya Yesus. Ya, teman-teman harus kritisi. Di dalam buku 55 topik cerita kita yang beli siapa? Tolong beli kan? Ya, ada tuh kisah itu, betul ya? Yesus mau pamer. Yang belum beli bertobat ya. Segera beli buku itu. Percuma Romi tiap minggu mengumumkan ada buku, ada PDF, tapi tak ada yang pernah dibeli ya. Bertobat Anda kalau tidak masuk neraka ya. Ya. Jadi Yesus ingin membentuk murid-muridnya bahwa tanpa aku kalian jalan duluan. Kita lihat apa yang terjadi kalau tanpa aku. Ingat teman-teman, kita harus berpikir kritis. Ini sudah malam. Ya, dari perikop sebelumnya ingat murid-murid bilang sama Yesus, ini sudah malam, mereka belum makan. Ingat, ini dia, perlu perhatikan. Pembagian jam malam Yahudi ada 4 bagian.
Jam pertama itu jam 6 sampai jam 9 malam. Itu sudah dikatakan malam. Jam 6 sore sampai jam 9 malam itu sudah dikatakan malam. Itu pembagian pertama. Nanti kita lihat pembagian kedua sampai keempat ya. Jadi Yesus ini kira-kira sudah jam 7 malam pergi luar. Pikir, naik apa nanti Yesus menyusul mereka? Petrus pasti, kok kami di luar? Ente nanti naik apa nyusul kami? Udah malam? Iya, belum ada Gojek kan? Udah malam, nggak mungkin ada tukang perahu, kau nggak mungkin mendayung sendiri. Tapi Yesus bilang, udah pergi luar. Selanjutnya, selain murid-murid yang dipaksa pergi luar, kalimatnya apa lagi? Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Nah ini lagi nih, yang 10.000 orang ini, 5.000 sampai 10.000, 25.000 orang ini. Dia tidak mau diangkat menjadi raja karena pemahaman mereka salah. Yesus bilang, pulang kalian, dicari malam kalian. Pulang. Udah malam ini. Kalau ada kebiasaan orang tua kita di kampung apa? Diganggu setan nih. Iya kan? Lewat jam 6 apalagi ajan maghrib kan? Aku bilang belum. Diganggu setan udah malam ini. Lagian kalian biar bisa kumpul keluarga makan lah kalian. Pulang. Kalian bilang pula aku raja. Enggak. Kalian belum kenal aku. Pulang. Jangan kalian angkat aku menjadi raja. Disuruh Yesus mereka juga pulang. Tahu nggak maksud Yesus apa di ayat 45? Yesus tidak mau diikuti dengan pemahaman yang salah. Teman-teman, ini anak teologi semua nih, profesor semua. Ya, teman-teman, pesan saya sebagai yang lebih sedikit senior dari kalian, sebagai kakak ya, kakak Harold, ya kan? Atau AA ya, AA. Ceklah teologi. Ceklah pemahamanmu, betul nggak engkau memahami Yesus dengan benar? Jangan-jangan pemahaman kita seperti orang banyak, hanya mengangkat dia sebagai raja gara-gara bikin mujizat. Jangan-jangan pemahaman kita seperti murid-murid atau orang Yahudi banyak, hanya mau mengangkat dia karena ingin mengalahkan penjajahan Romawi. Jangan-jangan di zaman sekarang banyak gereja anak-anak muda pemahaman teologinya apa? Karena hanya Yesus memberkati aku, makanya aku percaya dia. Cek teologi. Yesus tidak suka diikuti dengan pemahaman yang salah. Amin. Jadi puji Tuhan, gereja kita tegas menyatakan untuk memahami Yesus harus apa? Sangkal diri, pikul salib. Nah itu yang bisa kita lihat di ayat 45. Kita lanjut ke ayat 46. Perhatikan. Setelah ia berpisah dari mereka, murid-murid sudah pergi duluan naik perahu, orang banyak sudah pulang. Ia pergi ke bukit untuk ini dia. Berdoa adalah ciri khas pelayanan Yesus. Tidak larut dalam banyaknya pelayanan, tidak larut dalam banyaknya jadwal-jadwal pelayanan, tidak larut dalam kerumunan orang banyak yang memuja-muja dia, tapi dia ingin menyendiri untuk berdoa. Dia ingin terus berelasi dengan Allah Bapa. Ini relasi Tritunggal yang sangat luar biasa. Dia ingin terus berserah kepada Bapa. Kira-kira apa yang didoakan Yesus? Dia sendiri, dia pergi ke atas bukit ya. Bukit di sini adalah seperti gunung tinggi. Apa yang didoakan? Coba. Pasti yang didoakannya adalah murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka dikuatkan imannya. Supaya mereka lebih mengenal aku dengan benar ya Bapa. Jangan biarkan mereka memiliki pemahaman yang salah ya Bapa. Kuatkan iman mereka agar tetap percaya kepadaku Bapa, walaupun aku sedang tidak bersama dengan Allah. Itu doa Yesus. Berapa banyak di antara kita sering mendoakan satu sama lain? Aku dalam tiap malam doakan Jainal supaya bertobat. Berapa banyak di antara kita di dalam tidur malam kita mendoakan teman kita. Paling banter kita hanya mendoakan keluarga kita, mama, bapak, abang. Masa rekan pelayananmu nggak kau doakan? Coba. Masa nggak kau doakan? Tolong Tuhan perhatikan dia, semoga banyak duitnya Tuhan. Kalau duitnya banyak kan bisa ditraktirnya aku Tuhan. Iya kan? Kita doakan teman kita seperti Yesus yang berrelasi dengan Bapa, pasti berdoa untuk murid-muridnya. Dan perlu diketahui teman-teman, dalam konteks ini adalah doa terakhir sebelum doa di Taman Getsemani. Ini adalah doa terakhir sebelum nanti memasuki sengsara menuju Getsemani. Dari pasal 1, kalau teman-teman ingat eksposisi Injil Markus kita, Yesus juga sudah sering berdoa, melakukan relasi yang intim dengan Bapa. Waktu itu di pasal 1 ketika mengusir setan di rumah ibadat, dia pergi berdoa, lalu Petrus datang apa? Yesus, semua orang mencari engkau. Enggak, kita pergi ke tempat sebelahnya. Dia berdoa, dia nggak mau banyak kumpul dengan orang-orang.
Dia memiliki relasi kepada Bapa. Banyak di antara kita saya temui hamba-hamba Tuhan pelayan, baik itu worship, pelayanan di mana-mana, tapi nggak punya relasi dengan Bapa setiap malam. Betul ya? Capek pelayanan, bahkan hari Minggu bisa 3-4 kali pelayanan ke gereja yang berbeda-beda, pulang udah tinggal tidur, nggak ada relasi lagi baca Alkitab, berdoa kepada Bapa. Ingat, doa adalah nafas dan gaya hidup orang Kristen ketika kita memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Sering sekali kalau kita definisi singkat, doa itu apa? Berbicara dengan Tuhan. Dia mendengar kita. Kita memiliki hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Kita meminta melalui doa, Tuhan menjawabnya melalui firman Alkitab. Ya. Jadi kalau doa tanpa baca Alkitab sama aja bohong. Ya. Banyak baca Alkitab tanpa doa sama aja bohong. Harus sejalan doa dengan membaca firman. Kita tidak perlu ke goa-goa untuk mendengarkan suara Tuhan, ya, nggak perlu. Dengan berdoa dan membaca Alkitab, kita sudah mendengar suara Tuhan. Apapun jawaban dari doamu, itu ada di Alkitab, teman-teman. Jadi harus sabar dan melihat bagaimana Tuhan menjawab lewat firman-Nya setiap hari. Makanya ketika kita malas berdoa dan baca Alkitab, pasti kita kayak jenuh kan? Kayak nggak ada kehidupan, kayak Tuhan tuh jauh dari kita. Kayaknya doa kita tuh nggak pernah dijawab. Ya iyalah, karena doamu jawabannya di Alkitab. Jadi harus memiliki relasi dengan Bapa. Coba kita lihat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di danau. Ini dia periode malam kedua. Perhatikan kalimat awal, ketika hari sudah malam. Tadi periode malam pertama jam berapa sampai jam berapa? 6 sampai 9. Sekarang yang kedua 9 sampai 12. Oke. Jadi bagi orang Yahudi, malam itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini periode kedua ya. Ini sudah jam 9 sampai jam 12. Makanya perhatikan kalimatnya, perahu itu sudah di tengah danau. Bayangkan, ini sudah sangat gelap. Mereka hanya ditemani oleh cahaya rembulan mungkin ya. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Kalau kita perhatikan struktur kalimat di ayat 47 ini, teman-teman, kontradiksi. Satu di laut, satu di darat. Ada hal yang sangat jauh yang kalau kita singkatkan dengan kata terpisah. Disinilah Yesus sedang menguji iman murid-muridnya. Injil Yohanes dan yang lain mencatat mereka bukan saja di tengah danau, tapi sudah beberapa mil jauh dari Yesus. Sudah beberapa mil jauhnya. Dan ini sudah malam. Dan mereka sangat sulit mendapat penglihatan. Paling hanya ditemani mungkin oleh cahaya rembulan di malam hari. Ada keterpisahan dan jarak antara Yesus dan murid-muridnya. Apa yang bisa kita ambil dari kalimat singkat di ayat 47? Terkadang Yesus itu, perhatikan kalimat saya, terkadang Yesus itu menjauh dari kita untuk meningkatkan iman kita. Pernah rasakan nggak? Seakan-akan Yesus itu nggak pernah dekat dengan kita, nggak pernah menjawab doa kita. Kayaknya masalah itu datang terus ya. Pernah rasakan nggak itu? Katanya aku anak pelayanan, katanya aku rajin berdoa, tapi kok masalah itu datang terus. Dia seakan-akan menjauh dari kita. Sama seperti ayat ini. Yesus di darat, murid-murid di tengah danau. Kenapa ini harus dilakukan Yesus? Makanya tadi dia suruh pergi duluan kan? Nyebrang, dipaksa, jalan duluan. Supaya murid-murid terbiasa beriman tanpa Yesus. Karena selama ini mereka kayaknya manja, ditemani Yesus, lihat mujizat, oh haleluya, luar biasa kalau Yesus, lihat mujizat, oh haleluya. Sekarang kalian kubiarkan sendiri. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya udah ada nggak masalah di tengah danau? Udah, kalau nggak salah Pak Melki yang khotbah tentang apa? Badai kan? Tapi di situ ada Yesus nggak? Ada. Ingat nggak? Yang dia tidur, masih ada Yesus. Perikop ini Yesus jauh, mereka di tengah danau. Yesus mau, murid-muridku ini udah kenal aku belum ya? Sudah menyerahkan hidupnya padaku atau belum ya? Sudah bergantung padaku atau belum ya? Atau masih takut juga dalam hidup ini? Ingat, ini sudah pasal 6. Markus itu ada 16 pasal. Ini sudah hampir setengah perjalanan
Yesus memuridkan murid-muridnya. Kalau nggak bertumbuh juga, ada yang salah. Nah, ini peringatan untuk kita. Kalian teman-teman banyak belajar, baik di sekolah teologi sendiri, baik di gereja ini, ataupun kalian belajar sendiri, nonton khotbah di YouTube, nonton kuliah di YouTube. Kalau masih bayi rohani juga, hati-hati, ada yang salah. Jangan udah masuk sekolah teologi, udah belajar firman, jadi pelayan Tuhan, naik mimbar, ada masalah dikit, lari tinggalkan Tuhan. Gitu loh. Nggak ada duit sedikit, keluar nggak pelayanan ke gereja kayak teman kita mungkin ya, nggak muncul-muncul lagi dari sini kan. Jangan kayak gitu, itu namanya bayi rohani yang berarti selama ini penyembahan pujian kita mengenal Yesus palsu. Nah, ini yang harus kita diperingatkan bahwa terkadang memang dekat dengan Tuhan pasti dekat juga dengan masalah. Siapa bilang ikut Yesus enak? Enggak, pasti dekat juga dengan masalah. Tapi jangan cari masalah, ya itu bahaya kalau cari masalah. Ya, sehingga di sini Yesus ingin membuktikan muridku ini sudah sudah dewasa nggak ya secara rohani, atau masih juga bayi rohani. Kemarin ada satu ya abang-abang saudara lah, abang main kan di Jakarta ini, WhatsApp aku, Rol, aku gerejanya di sini. Dia sebutkan salah satu gereja besar di mall. Menurutmu bagaimana ya gereja itu? Gereja yang terkenal bang. Aku bilang sama dia, sorry bang ya, itu kan gereja bang ya. Aku bilang itu gereja motivasi doang, nggak ada firman. Gitu ya bang, iya sih. Memang, tapi banyak anak mudanya orang. Iya bang, memang kayak gitu. Tapi itu kayak gereja motivasi. Dan dia terima. Dan dia bilang apa? Iya sih, aku ini kayaknya masih bayi rohani. Umurnya udah 35. Bayangin, 35 tahun masih mengaku bayi rohani. Jangan sampai kita temukan opung kita 70 tahun masih bilang bayi rohani. Oh matilah kita ya. Makanya perlu dididik dari usia kayak kalian matang, muda, cepat nyerah. Ya kan, otaknya cepat nyerah ya kan, walaupun banyak makan micin. Cepat nyerah. Tapi cepat nyerah. Jangan nanti tuh pas sudah tobat tua tuh telat. Sekarang yuk, makanya kita berjuangnya di dalam gereja ini. Sehingga di situ Yesus mengajarkan ada keterpisahan, kontradiksi dari kalimat ayat 47 ya. Kita lihat kalimat inti di ayat 48. Ini dia. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayo kritisi, teliti ayat 48. Coba dimulai kalimat apa? Ketika. Coba kalau kalian nggak stop di situ, cara baca Alkitab kalian salah. Ngelihat dari mana? Yesus kan di darat. Benar nggak? Nah ini pentingnya kritis sama Alkitab ya. Pertanyakan terus Alkitab itu, benar nggak Alkitab ini? Tapi jangan jadi sesat. Yesus kan di darat dan mereka sudah sangat jauh di danau. Melihat dari mana? Emang Yesus tuh kayak gerhana yang bisa gini-gini, melihat dari jauh gitu kan? Coba. Ada penafsir yang berkata, Yesus kan di atas bukit. Kelihatan dong? Danaunya kelihatan. Kelihatan juga mereka diombang-ambing angin sakal, kelihatan. Masuk akal? Enggak ya. Tidak ada atas bukit di Yerusalem atau Israel itu setinggi itu bisa melihat seluruh danau Galilea. Enggak ada. Ditemukan oleh arkeologis pun enggak ada. Ya. Tapi itu saya tahu, itu kalimat yang masuk akal walaupun tafsirannya bisa sedikit menyeleweng. Tapi ternyata kalau kita teliti kata melihat ini sama dengan kata yang digunakan saat dia melihat kerumunan 5.000 orang tanpa gembala. Kalau kita ambil bahasa aslinya, melihat di sini artinya to see with the mind. Berarti Allah yang maha tahu. Yesus tahu murid-murid apa? Kita lihat kalimatnya. Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara, jam berapa tadi? Jam 9 sampai jam 12. Berarti kita bisa ambil satu jam 11 atau jam 12. Mereka sedang berhadapan dengan angin sakal. Kalau kita telusuri, angin sakal ini adalah angin yang paling dibenci nelayan di Yerusalem. Karena angin ini melawan arah jalan mereka, sehingga perahu itu bisa terbalik atau air dalam danau bisa masuk. Ingat teman-teman, ingat 70% murid Yesus pekerjaannya nelayan. Ini seharusnya mainan mereka, mainan sehari-hari ini. Tapi mereka sangat benci kepada angin sakal karena ini angin paling berbahaya pada zaman itu. Yesus tahu to see with the mind.
ya, dengan pengetahuan Allah yang Maha Tahu, walaupun mereka tidak sama, bahwa murid-murid sedang ada masalah. Lihat keterpisahan dengan Yesus ayat 47, hasilnya 48 apa? Masalah. Saya ingatkan, jauh dari Yesus kalian, kena angin badai kayak pulang dari tempat ini. Sampai kayak kita hadapi hari ini nih, wow tadi nggak nih, udah pikir telat nih, mampu ngeri kali tadi hujannya. Semua mobil tuh hampir berhenti semua, ngeri kali hujannya. Tapi gue bilang, sesuai perikop kami hari ini Yesus, kau menghentikan angin badai, pasti kami bisa sampai ke gereja juga. Keterpisahan dengan 47 menyebabkan ayat 48 ada masalah angin sakal. Coba kita lanjut kalimatnya. Maka kira-kira jam berapa? Ini jam keempat. Kita ulang. Pembagian waktu Yahudi. Jam malamnya. Jam pertama 6 sampai 9. Yang kedua 9 sampai 12. Yang ketiga 12 sampai jam 3. Yang keempat jam 3 sampai jam 6. Makanya terjemahan Inggrisnya mengatakan ini jam keempat, yaitu jam 3 sampai jam 6. Barulah Yesus sudah datang. Bayangkan, mulai hitung berapa jam mereka terombang-ambing angin sakal. Coba dari jam kedua sampai jam 4, ambil aja rata-ratanya. Berapa jam mereka terombang-ambing oleh angin sakal? 8 terlalu berlebihan. 6 jam, 6-7 jam masih dapat. Dibiarkan Yesus. Kenapa dia nggak langsung datang aja di jam ketiga? Bisa dong, karena masalah kan di jam kedua. Kenapa dia nggak langsung datang aja? Dibiarkan Yesus. Teman-teman, terkadang masalah hidup kita, badai hidup kita, dibiarkan Yesus. Dibiarkan Yesus apapun masalah hidup kita. Walaupun Yesus tahu bahwa mereka kena angin sakal, betapa payahnya mereka, susah mendayung. Kalimatnya di situ sebenarnya bukan susah mendayung, disiksa. Nah itu dia, disiksa oleh badai angin sakal. Tapi kira-kira jam 3 malam dia baru datang, jam keempat ya. Kalau teman-teman lihat terjemahan Inggrisnya, 4 watch of the night, jam keempat, jam 3 sampai jam 6. Jadi sekitar 6 jam, dari jam 9 sampai jam 3 malam, mereka bertahan menghadapi angin sakal. Tapi kalimat intinya ada di kalimat terakhir ayat 48. Coba perhatikan. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Apa kata pentingnya Jainal? Kalimat apa? Ia datang Jainal. Ada badai masa hidup, Jainal tenang, Yesus pasti datang. Itu pasti dia datang. Apa masalah hidup sekarang? Tolong, nggak dapat jodoh? Tenang, jodohmu dapat, pasti Yesus datang 2 kali. Gak amat. Jodoh terus yang kamu. Garis bawahi kalimat itu, teman-teman, itu penting sekali. Dia datang. Aduh. Jadi kalau ada teman kita yang curhat, kayaknya Yesus itu nggak ada ya. Hidupku penuh masalahnya. Badai masalah hidupku banyak kali nih, kayak mana? Langsung aja jawab, iya pasti datang. Dia pasti datang. Kelamaan, iya murid-murid dibiarin 6 jam. Iya. Masa kita ada masalah dikit langsung pengen cepat dijawab doa kita? Enggak, dibiarin. Mampus kok katanya. Mampus kok Jainal, kata Yesus. Iya kayak gitu Yesus. Iya yakin lah kalau Yesus ngomong kayak gitu dari surga. Iya, naik Jainal nangis gitu kan, lagi galau, ada masalah, Tuhan kenapa lah aku ada masalah hidup. Mampus kok. Mampus kok. Tapi dibalik kata mampusnya dia bilang, tenang Jainal, aku akan datang. Ia akan datang sesuai dengan waktu dia, tapi teman-teman, ia akan datang kepada mereka. Dan apa yang dilakukannya? Berjalan di atas air. Kalimat inilah yang sering membuat para sains, orang ilmuwan tidak akan percaya dengan ini. Bahkan banyak penafsir-penafsir yang mengaku teolog pun tidak akan percaya dengan hal ini. Apa-apaan tuh berjalan di atas air? Emang siapa Yesus bisa berjalan di atas air? Dia lupa epistel kita tadi. Ada yang ingat? Ayat 8-nya, ayat 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang. Injil Markus ingin membuktikan kepada semua pembacanya
bahwa Yesus adalah Allah Yahweh itu sendiri. Dia bisa berjalan di atas air. Kalau aku dulu di masa naik CD, kalian nggak tahu naik CD ya? Apa bahasa orang ini? Naik CD itu bagi gereja Protestan, bukan baptis naik CD itu. Yang ini baptis. Oh ya, bagi kalian baptis ya. Jadi ada pelatihan kan sebelum baptis kan? Aku kan dulu di dalam masa-masa yang masih mencari-cari Tuhan gitu ya, masih baca-baca Alkitab asal-asal, aku tanya sama pendetaku di HKBP. Bagaimana Bapak menjelaskan Yesus jalan di atas air? Jawabannya simpel ya, walaupun jawabannya kayak jawaban guru sekolah minggu aja sih, bukan jawaban pendeta-pendeta yang dalam gitu. Dia bilang, dia yang menciptakan air, dia yang menciptakan danau, sulitnya dia jalan di atas yang dia cipta. Betul juga, betul ya? Dia yang ciptakan ini semua. Jadi kalau dia mau kendalikan, terserah dia. Makanya dikatakan top on the water. Jadi betul-betul dalam terjemahan Inggrisnya juga, Yesus betul-betul berjalan di atas air. Ringan kali badan Yesus ini, makanya bisa ngambang dia ya. Dia kekurusan badannya, makanya dia bisa berjalan di atas air. Makanya tadi perjanjian lama di kitab Ayub pun kita sudah melihat, hanya Allah yang bisa melangkah di atas gelombang-gelombang. Kisah ini juga membuat kita teringat pada kisah perjanjian lama Musa, bahwa dia membelah laut Teberau. Orang Israel jalan di tengah-tengah. Perhatikan kalimat perjanjian lamanya, di tengah-tengah. Jadi bayangkan itu nggak masuk akal ya. Kalau kita filmkan ya, air laut itu nunggu gini. Baru pas Firaun masuk, aneh. Tapi hanya Allah yang bisa buat. Dan kalimat terakhirnya, teman-teman mungkin agak bingung ya. Lihat kalimat terakhirnya. Ia hendak, bingung ya, kok dilewati? Kan udah datang. Seakan-akan Yesus sudah jalan. Malam Petrus, halo, dadah. Oke ya, aku duluan ya, Petrus ya. Yohanes, duluan ya, dadah. Remnya belum. Bukan ya. Karena lagi-lagi kita harus melihat Markus ini sudah mengambil istilah perjanjian lama. Kata melewati di sini artinya menyatakan diri. Itu dia. Dia datang dan menyatakan diri kepada murid-murid yang sedang kesulitan menghadapi angin sakal. Makanya minggu depan kita akan melanjutkan ayatnya. Dia berkata apa? Jangan takut. Ini aku. Menyatakan diri. Terutama teman-teman bisa catat referensinya dari Keluaran pasal 33. Di sini Allah menyatakan diri kepada Musa, dikatakan begini kalimatnya. Apabila kemuliaanku lewat, nah itu dia. Maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Itu kata-kata Allah kepada Musa dalam kitab Keluaran. Jadi melewat gini bukan sehelo lewat gak peduli, bukan. Tapi Yesus datang menyatakan diri sebagai Allah yang jalan di atas air. Kalau Yesus datang kepada murid-murid, walaupun kayaknya telat, dia juga akan datang kepada setiap badai masalah hidup kita. Amin. Jangan takut. Marta lari, dia datang nyusul Yesus. Ketika saudaranya Lazarus mati, dia lari kepada Yesus. Lari Marta gini ya. Yesus, coba kau di sini. Pasti saudaraku tidak akan mati. Udah berapa hari? 4 hari. Oh enggak, Marta, no. Aku nggak pernah telat. Nggak akan pernah telat. Ini waktuku. Lazarus keluar. Maka Lazarus pun bangkit. Kita banyak gagal karena tidak percaya dan bergantung kepada yang teman-teman. Kita banyak gagal karena kita fokus kepada badai masalah hidup kita. Kita banyak gagal dan menyerah karena kita fokus kepada angin sakal dalam hidup kita. Tapi yakinlah, walaupun seperti dibiarkan dan ditinggalkan Yesus di dalam kegelapan seperti murid-murid jam 12 malam mengarungi badai sakal menuju Betsaida, tapi akhirnya ia datang dan menyatakan dirinya. Kita akan lanjutkan ayat 49 minggu depan, di mana lagi-lagi murid-murid memiliki pemahaman yang salah, mengatakan Yesus adalah hantu. Ya. Jangan hati-hati ya. Keseringan bilang Tuhan jadi hantu nanti. Makanya hati-hati juga kita ya, jangan keseringan manggil Tuhan, tapi pemahaman kita nanti bisa salah, kita bilang dia hantu. Tetap kuat teman-teman. Masalah hidup kita pasti banyak, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus datang kepada kita untuk memberikan kita jalan keluar. Amin.